Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Sir Akbar. Baik, saya akan mulai. Pertama-tama kita baca soalnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Pertanyaannya, jarak antara titik H ke garis AC seperti ini. Untuk garis H ke AC-nya itu kita sebut O. Selanjutnya kita tulis ulang segitiganya. Jadi jarak antara H ke C itu 8/2. Kenapa bisa 8/2? Karena kita menggunakan rumus S/2. Rumus ini dipakai ketika garis ke titiknya itu diagonal bidang. 8-nya dari mana? S-nya dari mana? 8 panjang rusuknya itu 8. Yang lainnya sama, tetap 8/2. Untuk yang bagian A ke C-nya 8/2, tetapi karena ada titik O di sini, jadi setengahnya itu 4/2. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumusnya itu AO sama dengan akar AH/2 kurang AO/2. Kita masukkan nilainya. Hasilnya 128 kurangi 30 dengan karena hasil dari akar 96 tidak ada, jadi kita akarkan lagi. Itu akar 16 kali inilah jawabannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini terdapat pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Titik S yang berada di sini. Cara menentukannya itu kita tarik garis ke garis CD. Jadi kita lihat di sini garis S ke CD sama dengan D ke C atau H ke D. Dan jarak antara G ke C atau H ke D itu 8. Jadi sama saja. S ke garis antara CD itu 8. Baik, saya lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik E ke diagonal BD. Kita ketahui ED, garis ED sama saja dengan E ke B, sama saja dengan B ke D. Seluruh sisinya sama, yaitu 20/2. Selanjutnya kita pakai rumus segitiga sama kaki, yaitu T sama dengan S kali akar 3/2. Kita masukkan nilainya, yaitu
S-nya itu 22 dikali akar 3 bagi 2. Langsung kita lagi, ini 10 dengan akar 2 dikali akar 3 sebenarnya banyak. Baik, selanjut ke soal yang selanjutnya. Ada pertanyaannya, yaitu sebuah balok KLMN OPQR memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Pertanyaannya, jarak antara titik K ke bidang LMPQ. Jadi simpel saja cara menjawabnya, yaitu kita lihat saja dari jarak K ke L, yaitu 12 cm. Itu sama saja, L-nya sama saja dengan seluruh bidang LMPQ-nya. Jadi jawabannya K ke bidang LMPQ itu 12 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Pertanyaannya yaitu sebuah balok PQRS TUVW memiliki volume sebesar 300 cm. Jika tinggi dan lebar baloknya berturut-turut 6 cm dan 5 cm, jarak antara garis PT dan garis Q adalah kita sudah ketahui tingginya 6 cm dan lebarnya 5 cm. Maka kita akan menggunakan rumus untuk mencari panjang baloknya. Rumusnya yaitu P sama dengan V per lebar kali tinggi. Kita masukkan nilainya, volumenya 300, lebarnya 5, tingginya 6. Terus kembali 300 per 5 kali 6 adalah 30. Jadi 300 dibagi dengan 30 sama saya dengan 10 cm. Jadi panjang balok antara PT dan QU itu adalah 10 cm. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebanyak 46 bayi yang lahir di klinik bersalin sehati diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran dicatat yaitu sebagai berikut. Tinggi badannya ada 37 sampai dengan 39, 40 sampai 42, 43 sampai 45, 46 sampai 48, 49 sampai dengan 51. Banyak bayinya ataupun frekuensinya 12, 10, 8, 6, dan 4. Pertanyaan, banyak bayi yang lahir dengan tinggi badan di bawah rata-rata adalah, pertama kita cek nilai tengahnya. Oke. Nilai tengahnya itu ada 38, 41, 44, nilai tengahnya kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya yaitu 200. Kita jumlahkan frekuensi dan hasil kalian. Jumlah frekuensinya adalah 40. Nilai jumlah dari hasilnya
yaitu 1.700. Oke, jadi untuk mencari nilai rata-ratanya kita akan membagi 1.700 dengan 40. 1.700 40. Hasilnya itu 42,5. Rata-rata kita sudah dapatkan, tetapi pertanyaannya kita ingat bahwa banyak bayi yang lahir dengan tinggi badan di bawah rata-rata. Berarti di sini yang di bawah rata-rata itu 40 sampai dengan 42 dan juga 37 sampai dengan 39. 37 sampai 39 dengan 40 sampai dengan 42. Dan kita tulis frekuensinya. Frekuensi 37 sampai dengan 39 yaitu 12. Frekuensinya 40 sampai dengan 42 yaitu 10. Kita jumlahkan, hasilnya 22. Jawaban dari tinggi badan di bawah rata-rata adalah 22. Baik, soal selanjutnya yaitu disuai 6 buah bilangan berbeda yaitu 12, 18, 21, X, 27, dan 30. Nilai rata-rata dari ke-6 bilangan adalah 22. Pertanyaannya nilai X adalah, untuk mencari nilai X kita perlu menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Langsung kita masukkan X bar yang kita sudah dapat di soal yaitu 22. Jumlah seluruh datanya ada 1, 2, 3, 4, ada 6 buah bilangan. Maaf. Jumlah seluruh datanya adalah 108. Ditambah X per banyaknya data adalah 6. 6 kita pindahkan ke samping, jadi kali 22 dikali dengan 6 100 sama dengan 108 tambah X. Kemudian hasil dari 22 kali 6 yaitu 132 dengan 108 tambah X. Setelah itu 108 kita pindah lagi ke sebelah menjadi min. 132 dikurangi 108 adalah 24. Jadi hasilnya X adalah 24. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saya bacakan langsung soalnya dalam kertas. Dalam sebuah pelatihan terdapat dua kelompok. Kelompok A terdiri dari 18 orang dengan rata-rata skor latihan 72. Sementara kelompok B terdiri dari 12 orang dengan rata-rata skor 90. Pertanyaannya, nilai rata-rata kedua kelompok tersebut adalah. Setelah itu tulis apa saja yang kita ketahui, yaitu adalah A ada 18 orang dan skornya 72, dan B ada 12 orang dan skornya 90. Pertama-tama kita kalikan dulu 18 orangnya dengan skornya. 18 dikali 72 sama dengan 1246. Yang B 12 dikali dengan 90 sama dengan 1080. Langkah selanjutnya kita jumlahkan jumlah orangnya dan hasil ini. 18 ditambah dengan 12 sampai 30, 1280
1246 ditambah dengan 1080 hasilnya 2376. Kemudian untuk mencari rata-rata kedua kelompok tersebut, kita bagi antara 2376 dengan 30, di mana hasilnya adalah 79,2. Baik, lanjut ke soal yang berikutnya, itu data berat badan 11 tercatat sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah tulis nilai tengahnya lebih dulu. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya, rataan berat badan tersebut adalah, yang kita sudah dapat. Setelah itu kita kali nilai tengahnya. Kita kali nilai tengahnya dengan frekuensi. Hasilnya 90. Yang kedua 430. 48 dikali 11 528. 53 dikali 7 371. 58 dikali dengan 5 290. Dan terakhir 60 dikali 2 126. Kemudian kita jumlahkan antara hasil ini dengan frekuensi. Frekuensinya 40. Jumlah hasil dari ini 1935. Kemudian nilai rata-ratanya kita cari setelah itu menggunakan 1935 dibagi dengan 40. Nilai rata-ratanya adalah 48,375. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk wajib. Datanya yang harian disajikan dalam sebagai berikut. Ini skornya, nilai tengahnya sudah saya cari sendiri, frekuensinya. Kemudian pertanyaannya, nilai rata-rata dari nilai harian tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi. Pertama sebenarnya 115, yang kedua 544, yang ketiga 870. 1170. Kemudian 498. Yang terakhir 352. Kemudian kita jumlahkan frekuensi dan hasil kalian kita. Frekuensinya 50, jumlah hasilnya 3755. Selanjutnya nilai rata-ratanya kita bagi antara hasil jumlah kedua tersebut. 3755 dibagi dengan 50 dengan 75,1. Jadi itu masih